saat kita menyembah Tuhan, hadirat-Nya hadir, dan kita rasakan hadirat itu saat kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hari yang selalu baru buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah Engkau Tuhan Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu hadir, oh Roh Kudus, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang selalu ada di saat kami membutuhkan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Kau pimpin ibadah streaming kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat jemaat yang menontonnya Bapa, kiranya Kau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat nanti firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Saat ini Dia adalah Allah yang sanggup bagi kita. Dia adalah Allah yang sanggup. Karena apapun yang tidak pernah kita dengar, apapun yang tidak pernah kita lihat, Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang tahu. Allah sanggup. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
adalah Allah yang sanggup bagi kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi mengenal Tuhan, bagaimana Dia ada pribadi yang seperti apa melalui firman-Nya. Di saat Dia berfirman, Tuhan akan sembuhkan kita. Di saat Tuhan bersabda, Dia akan pulihkan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang sanggup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Bapa. Kami sungguh percaya kepada Engkau di saat Engkau berfirman Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Apapun yang beliau katakan Tuhan, itu berasal daripada Engkau saja. Dan itu adalah suara-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat merema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman sebelum firman Tuhan disampaikan. Yang pertama, Tuhan telah memanggil pulang Bapak Pendeta Markus Purnama, Gembala Sidang GPDI Mahanaim yang ada di Jakarta. Om Markus ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dari zaman Bapak Gembala, beliau sudah seperti keluarga ya, jalan kemana-mana bareng, berkunjung di tempat ini sering, satu tim. Kalau Om dan Bapak Majelis itu tahu, sering kunjungan tempat ini. Dan saya juga sering ke sana Pak Ibu, untuk dipercayakan melayani mimbar pelayanan firman. Dan tadi pagi saya dengar kabar Tuhan sudah memanggil pulang beliau ke rumah Bapa di sorga. Kita doakan biar Tuhan menghibur tante, anak mantu, cucu, dan keluarga besar jemaat GPDI Mahanaim yang ada di Jakarta. Saya lagi tunggu kabar kapan dikebumikan, ya saya harus datang ke sana Pak Ibu ya. Karena beliau itu berperan besar, salah satu yang berperan besar dalam hidup saya. Beliau yang terus support, dukung, kamu mau sekolah terus sekolah, jangan berhenti sekolah. Saya pernah di tempat pelayanan beliau 5 bulan di sana. Ya, dan bahkan setelah itu beliau yang support terus, undang untuk melayani, mempercayakan, dan saya kehilangan ya orang yang begitu berperan besar dalam hidup saya. Nah, saudara, yang kedua, seyogyanya kan ibadah Minggu pagi dan Minggu sore ini dilayani oleh Bapak Pendeta Albert Kurniawan, Komisi Pusat Komisi Pusat Pelayanan Anak Hamba Tuhan, yang kemarin Jumat sudah melayani anak hamba Tuhan se-Jawa Tengah, dan beliau
janji akan teruskan ke Rembang minggu pagi dan minggu sore. Tetapi karena ada acara mendadak, beliau akhirnya dengan menyampaikan rasa maaf yang sebesar-besarnya, beliau bilang maaf, lain kali saya akan ke Rembang. Ya nggak apa-apa saudara ya. Yang ketiga berkaitan dengan itu, harusnya rapat evaluasi kerja dan rancangan program kita, karena ada tamu kita undur minggu besok. Ya, tapi karena tamunya tidak jadi datang, kita ajukan lagi minggu ini karena minggu besok itu ada perjamuan suci, Pak Ibu. Jadi kita ajukan lagi hari ini kita akan rapat evaluasi dan rancangan program di tahun 2022. Karena itu atas nama Ibu Gembala mengundang Bapak Ibu Majelis dan juga staf-staf Gembala untuk ikut hadir dalam acara rapat ini. Nah, kemudian selanjutnya saudara, minggu besok itu ada vaksin kedua untuk anak usia 6 tahun ke atas. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang anaknya belum vaksin kedua, nah itu bisa didaftarkan untuk mengikuti vaksin kedua. Nah, juga bagi orang tua yang belum booster, belum vaksin booster, itu juga diadakan, tapi bukan Moderna, Pak Ibu. Kalau minggu lalu kita divaksin Moderna, efektivitasnya sekitar 96%, makanya kebanyakan yang sehabis vaksin itu mereka meriang. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, tergantung ketahanan tubuh masing-masing. Juga ada Om Ishak tidak ada gejala sama sekali. Saya bilang, wah imunnya luar biasa. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, saya tepar 2 hari Pak Ibu. Istri saya tepar juga, Sandra juga. Jadi kebanyakan tepar. Nah, minggu besok ada booster. Tapi bukan booster Moderna, tapi AstraZeneca. Ya, efektivitasnya sekitar 70-an, 75% lah. Ya, di bawahnya sedikit dengan Moderna. Nah, jadi saudara yang mau di booster, sudah vaksin 2 kali dan mau di booster, monggo silahkan. Silahkan mendaftar kepada Ibu Reka atau kepada Tante Yulin ya. Saudara, puji Tuhan atas nama Ibu Gembala kita mengucapkan banyak terima kasih untuk staf Gembala bagian sosial. Dalam hal ini Ibu Susi. Ya saudara, yang dia adalah salah satu pemimpin di Dinas Kesehatan dan yang mengadakan vaksin di gereja kita, sehingga gereja kita boleh jadi berkat bagi orang-orang di luar sana, Pak Ibu. Romo Kolik itu telepon saya, gimana caranya ya supaya ngadakan vaksin di gereja saya, di Katolik. Saya nggak tahu Romo, ini saya kasih nomornya aja, nomornya Ibu Susi. Dan memang sulit Pak Ibu. Dan akhirnya orang-orang Katolik juga banyak yang vaksin di sini akhirnya. Nah, puji Tuhan saudara, gereja kita terus jadi berkat dan doakan biar Tuhan terus memakai hamba-hambanya yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya rasa pengumumannya sampai sekian ya, di situ saja, dan mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan melanjutkan apa yang saya sampaikan di pagi hari tadi. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7, Hakim-Hakim pasal 7, saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, dan ayat 6 kita baca bersama-sama. Ya, Hakim-Hakim pasal 7, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Saya baca ayat yang keempat. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau.
Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, saya ulangi lagi, tidak bosan-bosan supaya kita tahu runtutannya ya. Nabi Yoel, dia melihat dalam Yoel 3 ayat 14, banyak orang ada di lembah penentuan. Banyak orang, bukan sedikit orang, tetapi banyak orang ada di lembah penentuan. Ya, lembah penentuan. Diulangi lagi kata itu sampai 2 kali. Artinya itu sesuatu yang sangat penting. Nah, bicara tentang lembah penentuan apa? Nah, bagi orang Israel, mereka nggak asing lagi dengan kata lembah penentuan. Dikenal sekarang lembah Megido. Dan kalau dengar kata lembah Megido, lembah penentuan itu, maka mereka tahu bahwa itu lembah peperangan. Karena memang dalam sejarah seringkali dipakai lembah itu untuk berperang. Karena letaknya begitu strategis. Jadi kalau dengar lembah Megido, itu lembah peperangan. Nah, saudara, tentunya kita tidak berperang melawan manusia, karena firman Tuhan juga katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Efesus 6 ayat 12, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Dengan kata lain, peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, karena itu tema selama tahun ini 2022 kita adalah membangun pasukan. Membangun pasukan. Karena iblis dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Wahyu 12 ayat 12. Iblis bekerja dengan giat dan mereka ada tim Pak Ibu. Sekutu, ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat. Mereka banyak sekutu. Dan bekerja lebih giat lagi untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, karena itu penting sekali Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita membangun pasukan. Membangun pasukan untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menasihati, saling melayani satu sama lainnya. Nah, penting sekali. Nah, cuma masalahnya gini, Tuhan gak sembarangan memilih prajuritnya. Tuhan tidak sembarangan memilih pasukannya. Ada kualifikasi, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan. Gak sembarangan, ayo udah semua kita masuk dalam pasukan Tuhan. Gak semuanya Pak Ibu. Nah, dari Hakim-Hakim pasal 7 ini, 2 minggu ini kita belajar, ada kualifikasi syarat jadi pasukannya Tuhan. Yang pertama dikatakan kalau saudara baca itu di dalam Hakim-Hakim pasal 7, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kualifikasinya adalah yang tidak takut, yang tidak gentar. Tuhan katakan kepada Gideon katakan kepada orang Israel, yang takut, yang gentar, suruh pulang. Karena itu nggak masuk kualifikasinya Tuhan. Nah, kita udah belajar itu 2 minggu ini ya. Yang takut, yang gentar, tidak masuk kualifikasinya Tuhan. Nah, karena itu Pak Ibu, jangan takut hadapi masalah apapun. Karena 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut hadapi persoalan apa. Sekarang Omikron naik lagi, yang kena COVID naik lagi, tembus 11.000 lebih saudara. Setiap hari. Nggak usah takut, ada Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Amin. Nggak usah takut dengan masa depan kita. Nggak usah takut dengan pekerjaan kita sepanjang tahun 2022. Tidak usah takut dengan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Selama Tuhan beserta kita. Pasti rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu mari saudara, jangan takut, karena pasukan Tuhan gak boleh takut. Nah, kualifikasi yang kedua, saudara lihat dari ayat ini kita tahu bahwa
Tuhan suruh Gideon katakan kepada bangsa Israel, minum air di sungai. Kemudian sendirikan, nanti yang kufirmankan, oh ini yang boleh pergi, dialah yang boleh pergi. Oh ini yang gak boleh pergi, dia gak boleh pergi. Disuruhlah minum di sungai. Nah, ada dua kelompok yang minum di sungai. Ada orang yang mengambil air dari sungai itu kemudian dihirup. Ya, dihirup dengan lidahnya. Tapi ada kelompok yang langsung terjun ke sungai, minum air langsung. Nah, Tuhan suruh sendirikan Gideon. Ternyata orang yang mengambil air dari sungai dan kemudian menghirup dengan mulutnya, itu sebanyak 300 orang. Dan sisanya 9.700 itu langsung terjun ke sungai, minum air itu. Sendirikan. Dan kalau saudara perhatikan di ayat 7, Tuhan memilih orang-orang yang meminum air dan mengambil air dengan tangannya, kemudian meminumnya, menghirupnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih kelompok ini? Kenapa kok Tuhan bukan pilih kelompok yang satunya, saudara, yang langsung terjun minum air? Nah, ada banyak penafsiran yang berkembang di luar sana. Oh, ini berkaitan dengan etika, berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan kesopanan, dan sebagainya. Saudara, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang sopan. Saya tidak bisa memungkiri itu. Tuhan katakan tadi kan, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetapi dalam Hakim-Hakim pasal 7, ini konteksnya, latar belakangnya bukan soal etika, bukan soal tata tertib, bukan soal ketertiban, tahu aturan dan sebagainya. Tetapi ini konteksnya adalah sedang berperang, sedang bertempur, saudara. Nah, lalu apa hubungannya dengan mengambil air? Itu berkaitan erat dengan kewaspadaan, berkaitan erat dengan berjaga-jaga. Jadi orang yang minum air, dia ngambil air dengan tangannya, kemudian menghirup dengan mulutnya, dia bisa berjaga-jaga terhadap musuh yang datang dari kanan, dari kiri, bahkan dari belakang. Dia bisa melihat ada musuh. Dibandingkan dengan orang-orang yang langsung nyemplung ke sungai, minum air di sungai, maka gampang sekali, sangat rentan diserang oleh musuh. Dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, gampang sekali. Nah, makanya Tuhan pilih orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Itulah pasukan Tuhan. Nah, minggu lalu, kalau seingat saya, kita belajar dari etimologi, dari kata berjaga-jaga. Ada digunakan ahupneo di dalam perjanjian baru, ada juga digunakan gregoreo. Ahupneo itu tidak tidur. Nah, kata tidur seringkali dibandingkan atau disamakan dengan atau digunakan untuk kata kematian. Sebagai kata kiasannya dari kata kematian. Itu tidur. Itu kita udah belajar minggu lalu. Jadi dengan kata lain, berjaga-jaga itu tidak mati, tidak tidur. Bagaimana caranya supaya rohani kita tidak mati? Dengar firman Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, bangun, bangkit. Dengar firman Tuhan, bagaikan alarm Pak Ibu. Bagaikan alarm, tanda. Kalau saudara sedang tidur, kemudian setel alarm kan, bangun, bangkit. Nah, seperti itu saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tertidur rohani kita? Dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan seperti alarm yang membangunkan kita, membangkitkan kita supaya rohani kita tidak tertidur. Amin. Kerjakan firman Tuhan, kerjakan. Nah, saya tidak ulangi lagi saudara. Nah, kemudian Gregorio menyala-nyala, terus menyala-nyala. Bagaimana menyala-nyala? Harus ada korban di mezbah Tuhan. Nah, saudara, itu dari sudut etimologi. Sekarang kita ingin belajar sore hari ini, berjaga-jaga dari sudut bentuknya bagaimana sih berjaga-jaga. Bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana. Iya, saya mau berjaga-jaga, tapi wujudnya bagaimana? Bentuknya yang seperti apa? Apa sih yang dinamakan berjaga-jaga itu? Nah, saudara, ada beberapa hal bentuk dari kata berjaga-jaga. Seringkali berjaga-jaga yang pertama dihubungkan dengan doa.
Di dalam Matius pasal 26 ayat 40-41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena daging lemah, tapi roh memang penurut. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Seringkali dihubungkan kata berjaga-jaga dan berdoa. Dengan kata lain, bentuk dari berjaga-jaga apa? Berdoa, saudara. Ya, ini ada pembahasan yang panjang di sini. Nah, karena itu saudara saya katakan tadi pagi, ya, ini dunianya semakin jahat. Saudara tahu tema kita membangun pasukan, dan saudara perlu tahu ketika kita gongkan itu, deklarasikan tema itu, kita bangun pasukan melawan siapa? Melawan kuasa kegelapan. Kira-kira Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kira-kira iblis tenang-tenang aja enggak? Kira-kira kemudian iblis diam saja tidak? Tidak Pak Ibu. Dia pasti serang anak-anak Tuhan. Nah makanya kita harus berjaga-jaga Pak. Rapatkan barisan kita saudara. Dan perbanyak jam-jam doa kita. Kalau enggak saudara gampang dikalahkan oleh iblis. Kita ini sedang membangun pasukan loh. Pasukan untuk apa? Melawan kuasa kegelapan. Kira-kira iblis senang enggak? Enggak senang Pak Ibu. Kira-kira iblis kemudian tinggal diam enggak? Enggak, dia akan berupaya bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah karena itu penting sekali pesan firman Tuhan. Ayo mari rapatkan barisan, perbanyak jam-jam doa kita. Amin, amin Pak Ibu. Jangan kita perbanyak gosip, ngomongin orang lain. Jangan, perbanyak jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Amin Pak Ibu. Itu berjaga-jaga. Ada banyak hal, saya tidak bahas itu. Kemudian bentuk yang kedua, berjaga-jaga seringkali dihubungkan dengan apa? Mengucap syukur. Kalau saudara lihat di dalam Kolose pasal 4, Kolose pasal 4 dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bentuk kedua dari berjaga-jaga itu apa? Mengucap syukur Pak Ibu. Mengucap syukur. Ada banyak orang hari-hari ini nggak tahu terima kasih. Sama orang yang kelihatan aja tidak tahu terima kasih. Apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Sepertinya kita bangun tidur itu udah sesuatu yang wajar. Itu bukan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bukan, sepertinya ketika kita menghirup udara dengan leluasa. Itu bukan mujizat saudara. Banyak hari-hari ini orang-orang sudah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah karena itu mari perbanyak ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun kita mengalami masalah, seperti Nabi Habakuk katakan, aku akan tetap bersorak-sorak dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin saudara, amin. Nah itu bentuk yang kedua, kita nanti belajar banyak lah minggu-minggu depan ya. Saudara, kemudian bentuk yang ketiga berkaitan dengan berjaga-jaga itu apa? Itu adalah iman yang teguh. Di dalam 1 Petrus pasal 5, saya nggak lama, saya usahakan sebelum jam 5 kita udah selesai Pak Ibu. Kemudian lihat di dalam 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bentuk yang ketiga dari kata berjaga-jaga. Diawali dengan kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bentuk yang ketiga dari kata berjaga-jaga, itu adalah saudara harus punya iman yang teguh. Iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah diombang-ambingkan Pak Ibu. Sekalipun Sadrak Mesak diancam untuk dijebloskan ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan, saya tidak mau. Bahkan sekalipun Allah yang kami sembah tidak tolong kami, maaf, kami tidak ingin menyembah patung Tuanku Raja. Itulah iman yang teguh.
tidak mudah diombang-ambingkan. Bagaimana iman percaya kita, Pak Ibu? Bagaimana, apakah kita punya iman yang teguh? Nah, mari berjaga-jaga. Wujudnya bagaimana? Punya iman yang teguh. Iman yang tidak mudah diombang-ambingkan. Ada masalah, ada persoalan. Iblis coba gocoh iman kita. Enggak peduli. Tetap sekali setia ngiring Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Makanya Rasul Paulus katakan, hidupku ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Itulah iman yang teguh, Pak Ibu. Nah, yang keempat yang saya ingin bahas, ya sedikit aja, saudara. Berkaitan dengan sikap berjaga-jaga. Nah, coba lihat di dalam Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sikap atau bentuk berjaga-jaga yang keempat adalah apa? Yang memperhatikan pakaiannya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sore hari ini. Pakaian, saudara, seringkali di dalam Alkitab dijumpai, ada banyak pakaian. Nah, pakaian ini bicara tentang apa? Satu, yang menjaga pakaian. Pakaian ini bicara tentang apa? Saya jelaskan tadi pagi ya, saya tidak ulangi terlalu banyak. Coba lihat di dalam Yudas pasal, karena Yudas ini satu ayat, satu pasal. Yudas ayat yang ke-23. Yudas ayat yang ke-23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi pakaian yang pertama bicara apa? Bicara kita jaga dari keinginan dosa. Jaga pakaianmu, perhatikan pakaianmu. Dari apa? Dari keinginan dosa. Saudara, bukankah ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, mereka mendapati apa? Diri mereka telanjang. Pakaian kemuliaan Tuhan yang selama ini menutupi tubuh mereka, itu hilang semuanya. Makanya di dalam Roma 3 ayat 10, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Gak ada lagi karena dosa. Nah, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus kembalikan pakaian itu, pakaian keselamatan, pakaian kebenaran. Seringkali di Alkitab digunakan kata itu. Nah, tapi kalau masalahnya kita masih rajin berbuat dosa, masih hidup di dalam dosa, itulah yang mencemarkan pakaian kita. Bahaya, saudara. Ini pakaian ini, saudara, tidak bisa kesampingkan loh. Perhatikanlah pakaianmu, saudara. Perhatikan. Di dalam Wahyu pasal 3, kalau saudara lihat, ya baca itu orang yang nggak memperhatikan pakaian, itu namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau kita nggak perhatikan pakaian kita, makanya nggak main-main, saudara, bicara, kalau Yesus bicara tentang pakaian-pakaian, Rasul Paulus juga beberapa kali bicara tentang pakaian ini. Nanti kita akan lihat. Jadi sekarang dunia ini semakin jahat. Saudara, saya katakan tadi, pendiri Facebook, dia canangkan dia akan buat metaverse. Dunia baru, Pak Ibu. Dunia yang canggih. Perusahaannya ya di dunia maya. Ada perusahaan. Kemudian bahkan gereja pun ada di dunia maya. Metaverse. Di Rusia sekarang udah semua mainannya robot semua. Ngapain saya pelihara satpam, bayarin, kemudian kasih makan, nanti belum sakit ke dokter, nanti pensiun juga kasih pesangon dan sebagainya. Aduh, terlalu ini, udah gunakan robot aja.
Selesai, rusak, ganti. Gak ada yang lain-lain. Nah, itu udah mulai saudara, udah mulai dibangun. Dunianya sudah mengarah ke situ. Ada metaverse, nanti gereja, juga ada gereja di metaverse. Orang misalnya dia bisa tentukan gerejanya sendiri. Oh saya mau puji-pujiannya yang lama, khotbahnya yang sebentar. Dia bisa. Nanti yang khotbah itu seperti ini. Dia bisa saudara. Bahkan saya katakan tadi pagi. Saudara bisa orang-orang nanti di cucu saya, zamannya cucu saya. Itu bisa banyak orang tidak nikah. Kenapa? Karena dia bisa cari wanita atau cari pria. Itu lewat dunia maya itu, metaverse. Dia mau lihat cari perempuannya yang model gimana, rambutnya yang gimana, ya terus kemudian pendidikannya yang bagaimana, umurnya berapa, ya matanya yang gimana dan sebagainya. Dia bisa cari sesuai dengan keinginannya dan dia bisa dating ya kencan itu lewat VR saudara dan dinikmati benar dan itu bisa ganti-ganti wanita saudara. Bayangin itu nanti ke depan tidak ada pernikahan. Jarang sekali. Itu udah bisa nikmati di situ. Nah itu kalau sebelum Yesus datang kedua kali Pak Ibu. Ya sebelum Yesus datang kedua. Jadi dunianya udah semakin kacau balau Pak Ibu. Semakin kacau balau. Sekarang kalau saudara lihat ya laki-laki. Kelihatannya kekar badannya, kelihatannya maco dan sebagainya. Tapi suka sama laki-laki. Siapa yang ngira? Saya juga kaget Pak Ibu. Ganteng, kelihatan maco. Kalau dulu memang udah kelihatan. Kalau setengah laki-laki, setengah perempuan kan kelihatan. Ya, lemah gemulai. Ini enggak, saudara. Ini maco. Badannya atletis, fitness, nge-gym. Ya ngomong juga enggak lemah gemulai dan sebagainya. Itu tapi suka sama laki-laki. Lah bahaya, saudara. Bahaya, dunianya udah semakin. Nah, karena itu mari, saudara, perhatikanlah pakaian kita. Jaga pakaian kita. Nah, kemudian pakaian bicara apa? Bicara di dalam Wahyu pasal 3, kalau saudara lihat. Wahyu pasal 3, kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan hidup oleh siapa? Manusia. Dikatakan mati siapa? Oleh Tuhan. Tuhan itu lebih ngerti. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Ini jemaat di Sardis. Tuhan katakan mereka sebenarnya mati. Tapi orang-orang bilang mereka hidup. Mereka melakukan pekerjaan yang mati di hadapan Tuhan. Orang-orang kira masih hidup. Maksudnya gimana Pak Ibu? Ini dikaitkan dengan pakaian. Gimana saudara? Maksudnya gini, ada orang-orang yang masih melayani Tuhan. Ada orang-orang yang masih ke gereja. Tetapi Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi. Sebenarnya pelayanan kita sudah mati. Orang yang lain di sekitar bilang, wah dia pintar kok, bagus melayaninya kok. Dia singer, dia rajin dan sebagainya. Tapi Tuhan lihat di sorga, pelayanannya sudah mati. Pekerjaannya mati dalam tanda kutip. Lah maksudnya apa saudara? Tidak sungguh-sungguh melayani. Itu sedang mencemari pakaian kita Pak Ibu. Nah hati-hati. Ketika kita ibadah juga enggak sungguh-sungguh. Orang kira kita datang ibadah, oh dia ibadah kok. Tapi Tuhan lihat dari sorga. Ini orang sungguh-sungguh enggak dengan aku? Ini orang sungguh-sungguh enggak dengan Tuhan? Pendeta bisa enggak tahu, gembala sidang bisa enggak tahu, Pak Ibu. Wah udah datang ibadah, melayani, wah bagus. Tapi Tuhan itu lebih tahu. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita dipercayakan selama masih hidup untuk melayani Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita main-main dengan pelayanan. Kalau kita main-main dalam pelayanan, saudara sedang mencemarkan pakaian saudara. Kalau saudara main-main dalam pengiringanmu kepada Tuhan, saudara sedang mencemarkan pakaian saudara. Nah, yang terakhir, saudara ada satu, tapi udahlah, yang terakhir ya.
yang saya ingin bagikan kepada kita sore hari ini, coba saudara lihat di dalam Matius pasal 22, berkaitan dengan pakaian. Ada Yesus kasih perumpamaan tentang yang namanya pakaian pesta. Nah ini yang harus saudara gunakan. Di dalam Matius pasal 22, Matius pasal 22, saudara lihat, saya bacakan buat Bapak Ibu ayat 11 langsung aja. Ya, untuk menghemat waktu, ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah karena itu mari saudara, jangan pandang sebelah berkaitan dengan pakaian. Ini perumpamaan yang kasih Yesus langsung. Nah di dalam perumpamaan ini kalau saudara baca, ada seorang yang mengadakan perjamuan pesta. Dia undang orang-orang. Dia undang, tapi nggak mau datang. Itu bicara apa? Orang Israel, orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian kelompok yang kedua, suruh hamba-hambanya sampaikan, undang, sapa orang dan mereka datang. Kelompok yang ketiga, ada ternyata yang datang tidak menggunakan pakaian pesta. Nah, saudara, menarik sekali pertanyaan dari apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini. Pertanyaannya kan yang normal harusnya, mengapa kamu nggak gunakan pakaian pesta? Betul ya saudara? Mengapa kamu nggak gunakan pakaian pesta? Tapi ini pertanyaannya kalau saudara lihat di dalam ayat 12, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Harusnya kan tanya, mengapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Ini enggak, tanyanya bagaimana engkau bisa masuk? Bagaimana engkau bisa masuk? Nah rupa-rupanya gini, kalau saudara baca sekilas, nah harus saudara lihat juga budaya-budaya orang Yahudi waktu itu. Kalau saudara biasanya para penyelenggara pesta, ya kalau yang mengharuskan ada orang-orang yang berpakaian pesta, biasanya disediakan pakaian pesta di depan. Disediakan kalau jaga-jaga ada orang yang tidak gunakan pakaian pesta. Karena mereka budaya timur, pakaian itu penting sekali bagi mereka. Ya nggak boleh sembarangan. Nah, jadi mereka udah tempatkan ada pelayan-pelayan di situ yang nanti kalau ada yang tidak gunakan pakaian pesta, dikenakan pakaian pesta. Itu berarti saudara yang dikasih Tuhan, orang yang datang ke pesta, semuanya pasti gunakan pakaian pesta. Makanya pertanyaannya yang Yesus utarakan di sini, perumpamaan ini, bagaimana engkau bisa masuk? Bukan pertanyaan, mengapa engkau tidak gunakan pakaian pesta? Tidak. Tapi bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Nah, saudara ada banyak penafsiran-penafsiran di luar sana. Saya setuju dengan penafsiran William Barclay. Dia katakan gini, orang ini yang tidak menggunakan pakaian pesta, waktu datang dia gunakan pakaian pesta. Tetapi waktu di dalam, di perjamuan kawin, dia copot pakaian itu, dia gunakan pakaiannya sendiri. Makanya pertanyaannya, bagaimana engkau bisa masuk? Harusnya nggak bisa masuk. Orang yang nggak gunakan pakaian pesta nggak bisa masuk di sini. Makanya kan pertanyaan, bagaimana kok engkau bisa masuk sih? Nggak mungkin bisa masuk. Karena yang masuk itu pasti harus pakai pakaian pesta. Nah kemungkinan besar, dia sudah digunakan pakaian pesta, begitu masuk, dia copot pakaian itu. Lah ini bicara apa saudara? Rasul Paulus, dia pernah bilang kepada jemaat di Galatia, kita harus mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Nah coba lihat, di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, saya minta tolong pemain musik maju ke depan.
Galatia 3 ayat 27. Karena semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara garis bawahi kata mengenakan. Kata mengenakan itu dalam bahasa Yunani digunakan untuk mengenakan baju. Itu sama yang digunakan, saudara nanti bandingkanlah di rumah ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. Mengenakan. Sama, itu pasti kalau dengar kata mengenakan, itu pasti yang dikenakan baju. Nah, Paulus dia gunakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 27, mengenakan Kristus. Artinya mari Pak Ibu, gunakanlah pakaian Kristus dalam hidup kita. Apa maksudnya pakaian Kristus? Atribut-atributnya Kristus. Karakter-karakternya Kristus. Sifat-sifatnya Kristus. Itu yang harus benar-benar berakar di dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan mengenakan Kristus. Mari Pak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Pakaian itu bicara sesuatu yang penting. Jaga, perhatikan pakaianmu. Mari sore hari ini, apakah karakter Kristus itu sudah nampak di dalam hidup kita atau belum? Kalau belum, Tuhan tolong, biar hidup saya terus saya kenakan Kristus di dalam hidup saya. Sehingga sifat, karakter, atribut-atribut Kristus yang penuh kasih, maha pengampun, penuh dengan belas kasihan, lemah lembut dan sebagainya, rendah hati, itu benar-benar nampak di dalam hidup saya. Nampak di dalam pelayanan saya, nampak dalam saya bekerja, nampak dalam rumah tangga saya. Nah karena itu mari sore hari ini Pak Ibu, kenakan Kristus di dalam hidup kita. Karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Itulah sikap berjaga-jaga. Nah, mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita mau introspeksi dalam hidup kita. Apakah selama ini kita sudah didapati Tuhan? Kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah memperhatikan pakaian kita Pak Ibu. Apakah selama ini pakaian kita sudah dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa kita? Dicemarkan oleh ketidaksungguhan kita di hadapan Tuhan. Bahkan dicemarkan oleh atribut-atribut Kristus yang tidak kita kenakan. Kita copot, mungkin merasa ini ganjil, merasa janggal, merasa tidak enak. Kita copot semuanya itu. Kita nggak suka dengan itu. Mari Pak Ibu sore hari ini, gunakan itu. Karena yang menggunakan pakaian itu yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Saya berdoa kita semua gunakan atribut-atribut Kristus dalam hidup kita. Amin. Kami merasakan suatu kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Untuk kami tetap setia Tuhan. Untuk benar-benar menggunakan pakaian yang layak, yang suci Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama. Bapa, sekiranya kami Tuhan, apa yang telah kami dengarkan, benar-benar kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu pada sore hari ini. Bapa, pada sore hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Bapak anggota MPR, DPR, para menteri, dan juga Bapak TNI Polri Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk di Kota Rembang ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Satpol PP, Bapak TNI Polri yang di Rembang ini, dan juga aparat tingkat desa, dari Bapak Lurah sampai tingkat RT RW. Sekiranya semuanya berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan melakukan tugasnya dengan baik Bapak. Dan berikan kesehatan semuanya Tuhan. Dan berkati Tuhan di dalam beliau-beliau mengemban tugas aparat pemerintahan di seluruh Indonesia ini Tuhan.
Bapa, kiranya Tuhan pulihkan Tuhan perekonomian di seluruh Indonesia ini Tuhan, karena dengan adanya COVID, Bapa juga kayak berdoa buat sekolah yang untuk belajar mengajar supaya normal kembali Tuhan, dan supaya tidak ada penularan lagi Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Semuanya tidak ada halangan suatu apapun untuk melakukan segala sesuatu, terutama beribadah pada Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada sore hari ini bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini lama tidak pernah beribadah pada Tuhan, yang melupakan kasih Tuhan. Tarik mereka dengan tali kasih-Mu supaya boleh kembali untuk beribadah pada Tuhan. Yang saat ini mengalami sakit penyakit Bapa, dari balita sampai lansia, kiranya Tuhan jamah berikan kesembuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami sakit, kiranya juga jamah supaya boleh kembali sehat untuk kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada sepanjang minggu ini Tuhan. Kami hanya mohon pimpinan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua rohani kami yang tempat ini, yang selalu mendidik kami untuk selalu setia beribadah pada Tuhan. Usia yang sudah lanjut, Ibu Gembala kami Yulia Ngesti, berikan kesehatan, kekuatan ekstra Tuhan, dan urapi tiap pelayanannya. Dan Tuhan selalu berkati. Tuhan, juga kami berdoa buat Bapak Pendeta Salmon sekeluarga, juga urapi tiap pelayanannya. Bapak-bapak majelis, Bapak Ibu staf gembala, dan semua jemaat yang ada di PDKP Rembang ini, dan juga semua Tuhan, para pekerja semua. Kiranya semuanya urapi tiap pelayanannya, dan selalu Tuhan berkati dan berikan kesehatan semuanya Tuhan. Tuhan, selesai ibadah ini ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak majelis dan Bapak Ibu staf gembala. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan dalam acara pertemuan ini dari awal sampai akhir Tuhan, untuk demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Segala hormat puji syukur kami panjatkan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi
anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepada-Mu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.